Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Dua anak alami gagal ginjal akut masih dirawat di RSUD AM. Dua anak yang mengalami gagal ginjal akut masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Lampung sampai saat ini ada 2 kasus dan telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Abdul Muluk. Kondisi 2 anak gagal ginjal akut di Lampung yang dirawat di RSUD Abdul Muluk hingga kini salah satu anak urinnya masih belum keluar. Hal itu dijelaskan oleh Direktur Utama RSUD Abdul Muluk, Dr. Lukman Pura, saat ditemui Tribun Lampung di halaman parkir rumah sakit pada Minggu 23 Oktober 2022. Lukman mengatakan bahwa salah satu pasien anak berumur 1 tahun yang mengalami gagal ginjal kondisinya stabil. Namun ada hal yang mengancam dan urin belum keluar. Lukman melanjutkan, meskipun kondisi stabil mengancam serta urin belum keluar, tetapi harus berpikir positif. Hal itu setelah dirinya melihat pasien tersebut dan memantau perkembangannya. Dalam perawatan juga sudah ada pemberian obat dari dokter anak. Lukman juga menjelaskan hasil komunikasi dengan perawat untuk kondisi klinis ada perbaikan. Ia menjelaskan untuk kondisi real kedua pasien secara klinis kompos mentis bagus. Kompos mentis adalah atau kesadaran normal sadar sepenuhnya. Hal itu ditandai dengan menjawab semua pertanyaan terkait keadaan sekelilingnya. Ia juga meminta doa agar kondisi anak menjadi lebih baik lagi. Sedangkan satu pasien anak berjenis kelamin laki-laki yang masih berumur 11 bulan yang juga warga Bandar Lampung, Lukman mengaku belum melihat karena masih di IGD. Dirinya mengimbau kepada masyarakat jangan takut dan khawatir terkait AKI atau Acute Kidney Injury. Tetapi dirinya menyarankan untuk masyarakat agar tetap waspada. Lalu cepat mencari pertolongan pertama kalau terdapat gejala anak yang panas, batuk, pilek, dan tidak ada urinnya. Langkah pertama datangi puskesmas atau pusat pelayanan atau dokter terdekat. Jadi, masyarakat harus cepat mencari pertolongan ke tempat yang layak. Dalam hal ini, puskesmas atau dokter terdekat menjadi pilihan. Apabila didapatkan gejala-gejala keluhan tersebut dan semua akan baik-baik saja, tetap membutuhkan kerjasama serta komunikasi terhadap masyarakat dan waspada. Diharapkan anjuran pemerintah yang dianjurkan tetap waspada dilakukan oleh masyarakat. Berita selanjutnya, 4 terduga pencurian di Indekos gagal lakukan aksinya. 4 orang pria diketahui mengendap-ngendap di Indekos Putri Bandar Lampung pada malam buta. Keberadaan 4 pria yang mengendap-endap di Indekos Putri Bandar Lampung ini diketahui dari rekaman kamera CCTV. Tidak hanya itu, 4 pria terekam kamera CCTV menyatroni Indekos Putri di Bandar Lampung diduga merupakan komplotan maling atau pencuri. Komplotan maling ini menyatroni Indekos Putri yang berada di Jalan Terusan Sentot Alibasa, Korpri Jaya Sukarame, Bandar Lampung. Kejadian komplotan pencuri yang nekat masuk ke Indekos Putri di Bandar Lampung ini terjadi pada Kamis 20 Oktober 2022 sekira pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan CCTV, 4 orang masuk ke dalam rumah Indekos Putri di Bandar Lampung dengan memanjat pagar. Salah satu dari keempat pelaku terlihat memegang senpi di tangan kirinya. Pelaku tersebut terlihat mengendap-endap sambil melihat keadaan dan situasi di sekitar Indekos. Beruntung, para pencuri gagal melancarkan aksinya. Pasalnya, para pelaku tersebut terlebih dahulu dipergoki oleh penjaga kosan. Salah seorang penghuni kos yakni Lucy Devi mengatakan
Peristiwa tersebut terjadi saat dirinya dan penghuni kos lain tengah terlelap tidur di kamar masing-masing. Kemudian mereka dibangunkan dengan suara teriakan dari penjaga kosan yang berada di lantai bawah yang mengetahui ada pencuri mencoba masuk ke dalam indekos. Menurut Rusi, saat itu penjaga berteriak dari balik kaca kamar miliknya. Ia tidak mencoba keluar kamar lantaran khawatir terjadi sesuatu jika harus berhadapan langsung dengan para pencuri. Ia melanjutkan, para pelaku kemudian mengurungkan niatnya dan pergi melarikan diri setelah diteriaki oleh penjaga indekos. Ia pun mengatakan jika kejadian tersebut tak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pasalnya, menurutnya tidak ada barang yang berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Berita selanjutnya, rumah perwira polisi disatroni pencuri. Pencuri nekat bobol rumah polisi di Jalan Ratu di Balau, Gang Damai, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Pencurian rumah perwira polisi Polda Lampung tersebut terjadi pada Sabtu 22 Oktober 2022 sore sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pantauan Tribun Lampung pada Minggu 23 Oktober 2022, dua orang berseragam lengkap dan satu anggota berpakaian biasa menyisir CCTV area sekitar TKP untuk melakukan penyelidikan. Warga setempat Wanto membenarkan peristiwa pencurian di rumah polisi berinisial Kompol ZN tersebut. Menurutnya peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 22 Oktober 2022. Sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang tidak ada di rumah dikarenakan ada acara pernikahan anaknya. Ia melanjutkan sejak pagi pun beberapa anggota polisi sudah datang untuk melakukan pengecekan CCTV. Menurutnya pemeriksaan CCTV dilakukan baik di rumah korban maupun di luar rumah. Sementara itu, Kepala RT 5 Gang Damai Tanjung Senang Supariman mengetahui kejadian pembobolan rumah ZN dari Babin Kamtipmas setempat. Secara terpisah, Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan masih enggan berkomentar masalah pembobolan rumah polisi tersebut, meskipun ia berada di lokasi kejadian saat olah TKP. Berita selanjutnya, Dit Narkoba Polda Lampung lakukan pemantauan peredaran obat sirup di apotek. Jumlah temuan kasus penyakit gagal ginjal akut terhadap anak makin meningkat di seluruh wilayah Indonesia sejak beberapa hari terakhir. Dari data yang diperoleh sampai saat ini tercatat 206 anak di 20 provinsi mengalami gagal ginjal akut. Sebanyak 99 anak meninggal dunia, sementara di Bandar Lampung sudah ada 2 anak yang terkonfirmasi mengalami gagal ginjal akut. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Narkoba Polda Lampung ikut turun tangan melakukan pemantauan. Pemantauan peredaran obat sirup di sejumlah apotek dan toko obat yang ada di Bandar Lampung. Dir Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Aris Supriyono mengatakan, anggotanya melakukan pemantauan langsung ke apotek di wilayah Lampung sejak pemerintah melarang penggunaan obat sirup berkaitan dengan dampak pasca mengkonsumsi obat tersebut. Aris menjelaskan pemantauan dilakukan pada Kamis 20 Oktober 2022. Pemilik apotek Arum di Kemiling Bandar Lampung awalnya menjual obat paracetamol sirup 12 botol, Uni Baby Quart 15 botol. Ditindaklanjuti setelah pemerintah memberikan himbauan agar tidak lagi menggunakan obat sirup dikarenakan efek dari obat tersebut bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pemantauan dilanjutkan pada hari Sabtu di Apotek Alfa Jalan Cikditiro, Kemiling, Bandar Lampung. Aris menjelaskan apotek Alfa tadinya memiliki obat Thermorex sirup 5 botol, Uni Baby Quart sirup 12 botol, Uni Baby demam 6 botol. Temuan ini semuanya sudah diserahkan ke distributor PBF Teluk Betung pada hari itu juga.
Berita selanjutnya, hasilkan biji kopi Robusta terbaik dengan cara tradisional di Lampung Barat. Proses sangrai atau memanggang biji kopi merupakan tahapan penting untuk menciptakan kualitas kopi Robusta terbaik di Lampung Barat. Para petani di Lampung Barat yang produksi kopi bubuk akan melakukan proses sangrai biji kopi terlebih dahulu sebelum digiling dijadikan bubuk. Tribun Lampung pun diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung proses sangrai biji kopi di salah satu industri rumahan milik petani yang berada di Liwa, Lampung Barat. Industri rumahan tempat memproduksi kopi ini merupakan milik petani yang bernama Marni dan anaknya yang bernama Darwis. Di tempatnya tersebut, Marni menyediakan tempat untuk menyangrai sekaligus mempunyai mesin penggilingan kopi sendiri. Proses sangrai yang dilakukan Marni pun masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan kayu bakar dan alat masak yang disebut tabung oven. Tabung oven adalah alat sangrai kopi selain menggunakan wajan yang sudah lebih dulu dikenal. Tabung oven akan terus diputar secara manual di atas api, dengan begitu biji kopi di dalamnya dapat tersangrai secara merata. Ia menegaskan maksud cara tradisional adalah masih menggunakan kayu bakar, tidak menggunakan bahan bakar lainnya. Marni mengatakan bahwa biji kopi yang dihasilkan dari proses sangrai tradisional lebih berkualitas dan wangi yang dihasilkan pun sangatlah harum. Marni mengakui bahwa dirinya telah melakukan usaha produksi kopi bubuk ini dari 10 tahun yang lalu. Ia pun mengatakan untuk proses sangrai biji kopi secara tradisional bisa dibilang gampang-gampang sulit. Api yang dihasilkan dari kayu bakar harus stabil dan pemutaran tabung oven harus dilakukan dengan baik agar biji kopi di dalamnya matang merata. Marni juga mengatakan bahwa dalam melakukan proses sangrai ini harus berhati-hati karena menyangrai biji kopi tersebut kita juga berhadapan dengan panasnya api. Jika tidak hati-hati, risiko terkena luka bakar pun akan terjadi. Berita selanjutnya, wisata Pantai Bensam Pesawaran jadi destinasi pilihan keluarga. Wisata Pantai Bensam di Pesawaran tawarkan banyak wahana yang seru dan menarik pada Minggu 23 Oktober 2022. Tempat wisata Pantai Benteng Samudra atau Bensam terletak di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Pantai Bensam ini dibangun pertama kali pada tahun 2020 dengan di bawah manajemen dari firma Koperasi Angkatan Laut. Muhammad Said atau yang akrab disapa Mamat mengatakan, jika Pantai Bensam merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan berlibur, di mana ia mengatakan kalau pantai ini menawarkan keindahan alam yang bersih serta keamanan dan kenyamanan dalam berwisata. Mamat mengatakan Pantai Bensam memiliki fasilitas di antaranya 4 villa penginapan, puluhan gazebo, warung oleh-oleh, restoran, musola, toilet, dan aula. Sedangkan fasilitas hiburan di Pantai Bensam di antaranya terdapat kano, banana boat, dan juga donat boat. Untuk biaya sewa kano per jamnya Rp25.000 dan untuk sewa banana boat yakni Rp35.000. Kemudian jika pengunjung ingin berenang pun arus lautnya cukup tenang dan ombaknya tidak terlalu besar, serta memiliki ban pembatas untuk kedalaman laut. Lebih lanjut, Mamat mengatakan Pantai Bensam juga memiliki dermaga untuk transit menuju Pulau Pahawang, di mana ada banyak kapal yang siap untuk mengantar para pengunjung mendatangi Pulau Pahawang maupun pulau-pulau di sekitarnya. Terdapat wahana yang menjadi unggulan di Pantai Bensam, yaitu memiliki spot sea water dan skydiving. Hingga pengunjung yang menikmati wahana ini dapat sekali melihat keindahan bawah air yang cantik dan eksotis di dalamnya. Dengan melihat terumbu karang yang kokoh dan beraneka ragam bentuk, ikan-ikan yang berwarna-warni serta bersahabat, Mamat menjelaskan kedepannya pun Pantai Bensam akan mempercantik diri dengan membuat Taman Bensam yang didesain secara khusus untuk menarik wisatawan.
Untuk masuk dan datang ke Pantai Bensam cukup merogoh kocek yang bervariasi. Untuk motor Rp25.000, mobil pribadi Rp50.000, pick up Rp75.000, bus atau truk Rp150.000, dan bus besar Rp250.000. Sementara itu, Abu, wisatawan yang datang langsung dari kota Metro, mengatakan jika fasilitas dan wahana yang ada di Pantai Bensam sangatlah baik dan juga terawat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.